Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Materi kali ini meliputi pengertian cerita rakyat, jenis cerita rakyat, struktur cerita rakyat, unsur cerita rakyat, dan contoh cerita rakyat. Pengertian cerita rakyat adalah cerita rakyat itu menceritakan masyarakat lampau, masa lampau. Jadi biasanya itu diceritakan kepada generasi berikutnya. Dan juga cerita rakyat merupakan contoh ragam budaya, seperti halnya Indonesia memiliki banyak ragam budaya. Cerita rakyat ini juga diwariskan secara lisan turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Adapun jenis cerita rakyat itu ada 6. Yang pertama dongeng, kedua mitos, ketiga legenda, keempat fabel, kelima parabel, dan keenam sage. Dongeng memiliki ciri bersifat hayalan, menghibur, dan memiliki nilai pendidikan. Inilah contoh dongeng. Kedua, mitos. Mitos itu adalah folklor bercerita tentang masa lampau, biasanya berupa penafsiran terhadap alam semesta, dan ceritanya adalah cerita tradisional. Inilah beberapa contoh folklor, contoh mitos. 3. Legenda. Legenda itu memiliki pengertian dan karakteristik pernah terjadi, dianggap pernah terjadi, asal mula benda atau tempat. Dan inilah diantara contoh legenda. Kemudian fabel. Fabel itu memiliki karakteristik, ciri dan pengertian kehidupan hewan, yang hewan itu bertingkah laku seperti manusia. Dan inilah contoh-contoh fabel. Yang kelima, parabel. Parabel itu pengertiannya cerita yang berisi sikap moral atau keagamaan dengan memakai ibarat atau perbandingan. Berikut ini adalah contoh-contoh parabel. Adapun sage itu berupa cerita lisan tentang sejarah suatu tempat. Ada juga yang bercerita roh halus, ahli sihir, setan-setan atau tokoh pahlawan. Dan inilah contoh-contoh cerita sage. Cerita rakyat memiliki struktur 4. Yang pertama orientasi sekaligus juga pendahuluan. Di sini diceritakan tokohnya, tempat kejadiannya, awal mula ceritanya. Kemudian 2 komplikasi, di sebagian ini mulai ada konflik sampai kepada puncak konflik. Bagian struktur yang ketiga adalah resolusi. Di dalam bagian resolusi ini mulai ada penyelesaian. Dan yang keempat, ini bagian struktur yang dinamakan koda. Di dalam koda ini ada pelajaran yang bisa dipetik atau pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis. Jadi struktur
cerita rakyat itu 1 orientasi, 2 komplikasi, 3 resolusi, dan 4 koda. Yang terakhir, unsur intrinsik dari cerita rakyat itu sama halnya dengan unsur intrinsik yang lain, yaitu tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang. Sudut pandang itu cuma 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, amanat dan majas. Dan inilah contoh-contoh cerita rakyat. Demikianlah anak-anak sepintas materi tentang cerita rakyat, pengertian, jenis, struktur, unsur, dan contoh. Semoga kalian tetap bahagia dan semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.